Assalamualaikum. Apa kabar semua teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Isma. Saya umur 59 tahun dan saat ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Tetapi saya ingin berbagi sesuatu yang baru saja saya alami dan mungkin juga banyak dialami oleh teman-teman di luar sana, yaitu bahwa saya baru saja dinyatakan negatif dari paparan COVID-19. Jadi ceritanya pada tanggal 9 Agustus saya melakukan swab PCR di PKU Muhammadiyah dan ternyata saya dinyatakan positif. Sebetulnya mungkin saya ingin bercerita sedikit ke belakang, tanda-tanda dari penyakit atau terpaparnya COVID-19 ini sebetulnya sudah saya rasakan 2 hari sebelumnya. Jadi pada awalnya saya merasakan pusing, kemudian juga bersin-bersin. Jadi bersin-bersin ini tidak seperti biasanya. Saya biasanya kalau berada di lingkungan yang tidak bersih atau kotor, itu biasanya saya langsung bersin-bersin. Itu bisa sampai 5-6 kali. Tetapi bersin saya pada waktu itu saya amati sendiri, ini setiap jam kok semakin bertambah gitu, semakin sering gitu loh ya. Jadi kalau dalam 1 jam itu biasanya saya bersin 1-2 kali, ini dalam hitungan menit itu. Jadi dalam hitungan menit itu saya bisa bersin sampai 5-6 kali. Saya masih berpikir positif bahwa saya mungkin karena tadi baru saja membersihkan ruangan yang berdebu, jadi mungkin saya terkena debu, jadi mungkin itu mungkin karena debu saja, jadi saya abaikan. Namun lama-kelamaan kemudian pada hari yang sama di sore hari saya mulai merasakan sakit kepala. Sakit kepala ini seperti ditusuk-tusuk jarum gitu rasanya. Kembali saya berpikir bahwa karena saya punya riwayat hipertensi, kemudian juga asma. Nah, kemudian saya bahwa ini mungkin karena tensi saya naik gitu. Akhirnya saya coba untuk melakukan pengukuran tensi darah saya dan ternyata memang agak naik sedikit, tetapi tidak begitu mengkhawatirkan gitu. Jadi saya merasa bahwa ini sakit kepala saya ini bukan karena hipertensi saya. Kemudian saya mencoba untuk minum obat sendiri. Saya coba minum paracetamol, kemudian saya juga minum Embos. Ini agak berkurang sedikit. Tetapi pada malam harinya itu setelah saya mengambil air wudhu untuk sholat isya, saya merasakan badan saya ini demam. Jadi badan saya panas sekali. Kebetulan saya tidak punya alat untuk pengukur suhu tubuh, tetapi ketika badan saya panas dan kemudian terkena air wudhu ataupun pada saat saya mencuci tangan dan sebagainya, itu langsung saya menggigil. Saya merasa bahwa saya nggak sehat ini gitu ya. Kemudian pada waktu itu saya masih merasa bahwa saya obati sendiri deh, saya minum obat flu, kemudian juga saya pakai untuk tidur, ternyata berkurang sedikit. Nah, pada pagi harinya, pada hari yang kedua ya, saya mulai merasakan sesuatu yang lebih aneh lagi pada badan saya ini. Saya merasakan tenggorokan saya sakit, kemudian bersin ini semakin sering, juga diikuti dengan batuk yang kering gitu. Jadi karena batuk kering, maka otomatis di tenggorokan ini rasanya juga sakit, kemudian kepala ini juga semakin sakit gitu. Nah, kemudian pada malam hari itu juga saya bilang sama suami saya kok kayaknya kena COVID ya gitu. Kebetulan suami saya jauh di Kalimantan, beliau bilang, kamu tuh loh jangan berpikir yang aneh-aneh gitu. Nah, akhirnya pada hari itu juga saya mencoba untuk membeli alat tes pack yang biasa dipakai untuk melakukan tes mandiri dengan anak saya. Kebetulan anak saya juga mengalami gejala yang sama dengan saya. Dan ternyata setelah kami melakukan tes sendiri mandiri, dan ternyata memang di situ muncul garis 2.
Jadi dua itu garis merah gitu ya. Jadi itu yang satu tuh merah tegas, yang satu masih merah muda begitu. Tapi saya bilang sama anak saya, udah kita kena ini, saya bilang gitu. Nah akhirnya kami mencoba untuk mencari apa dokter yang bisa melakukan swab PCR ataupun tempat di mana kami bisa melakukan tes PCR. Kebetulan pada hari itu hari Sabtu, kemudian juga sudah sore, jadi kami mencoba untuk searching gitu. Kebetulan kami mendapatkan tempat di PKU Muhammadiyah. Jadi disitulah kami mencoba mendaftar dan ternyata memang pendaftarannya secara online dan tidak bisa dilakukan pada hari itu, pada hari Sabtu. Jadi kami harus menunggu hari Senin pagi, kami dijadwalkan jam 9 untuk melakukan swab. Nah, saya langsung berpikir bagaimana ini kita dari mulai Sabtu sampai malam Sabtu malam sampai Minggu pagi, sampai Minggu malam dan sampai Senin pagi. Akhirnya kami mencoba melakukan isolasi mandiri. Saya dan anak saya mencoba juga untuk mengobati diri sendiri. Artinya meminum vitamin. Saya siap di rumah itu ada vitamin D, vitamin C. Kemudian juga saya mencoba untuk merebus serai, jahe, kemudian kunyit dan sebagainya. Pokoknya yang ada di setiap apa yang saya baca itu saya praktekkan gitu. Nah akhirnya kemudian saya bilang sama anak saya, sudah kita tenang saja dulu, jangan panik. Kita sudah tahu bahwa kita terpapar COVID, jadi kita tidak usah pergi kemana-mana, tidak usah keluar rumah dan sebagainya. Jadi semua kebetulan alhamdulillah juga stok makanan di rumah tersedia cukup, jadi sampai nanti Senin tuh masih bisa lah kami tidak usah keluar rumah gitu. Nah kemudian pada hari kedua ketiga ini semakin kami merasakan bahwa badan ini rasanya sakit semua, linu-linu semua. Kemudian ruas-ruas jari ini antara pertengahan jari ini rasanya seperti dilolosin begitu. Saya juga merasakan dada yang sesek karena saya punya asma. Kemudian juga semakin sering ke belakang, diare, dan juga badan ini semakin tambah panas gitu rasanya. Akhirnya saya mencoba untuk menurunkan tensi panas saya dengan mengompres dengan menggunakan es batu. Jadi es batu itu 2 blok itu saya selimuti pakai kain gitu, kemudian saya seka ke badan saya, ke anak saya gitu. Akhirnya malam itu kami bisa tidur. Tetapi pada Minggu paginya kami merasakan lagi indera penciuman kami mulai hilang. Jadi saya mencoba, saya masak ceritanya. Jadi kok saya kok sendiri kok nggak bisa membauin ya. Biasanya kalau saya bikin sambal goreng kemudian dikasih terasi itu udah baunya sampai kemana-mana. Ini enggak bau sama sekali, jadi hidung saya juga tidak bisa membaui. Kemudian juga indera pengecap saya itu mulai bermasalah. Mulut kami terasa pahit, kemudian kalau menelan air ludah itu sakit, dan juga kemudian mata ini berair terus gitu. Saya dan anak saya sama, gejalanya sama. Akhirnya kita kita istirahat dulu, kita banyak makan buah, kemudian kita bikin jus di rumah, kebetulan ada buah di rumah, dan juga kita bikin sayur atau makanan yang berkuah gitu seperti sup dan sebagainya. Itu kita, walaupun rasanya ini makan nggak enak sekali karena pahit sekali mulut ini. Nah kemudian saya sama anak saya juga saling bertanya gitu, kita dapatnya dari mana ya? Kalau kita nggak, lingkungan kita bersih, saudara-saudara kita juga nggak ada yang sakit gitu ya. Ya kita berserah kepada Allah, kita pasrah bahwa kita memang terkena. Dan akhirnya kami menunggu sampai hari Senin pagi itu dengan segala pikiran yang berkecamuk gitu ya. Akhirnya saya bilang ke anak saya, Dek, kita gak usah panik ya, kita di rumah saja, kita diem, kemudian kita sholat berjamaah, kita pasrah kepada Allah bahwa inilah yang kita terima saat ini, dan bagaimana upaya kami untuk penyembuhan nanti, semoga ini akan memberikan hasil yang baik. Begitu cerita sama kepada anak saya. Nah kemudian pada hari Senin paginya sesuai dengan janji kami dengan dokter di PKU Muhammadiyah bahwa pada jam 9 kami akan dilakukan tes swab PCR.
dan kami yakin bahwa itu hasilnya pasti positif gitu ya, karena dari tes kita yang mandiri di rumah itu kita sudah menunjukkan positif. Kemudian kita ke dokter itu udah pasrah saja gitu. Akhirnya begitu pagi kita diperiksa, hasilnya itu dikirimkan lewat WA itu pada jam 2 siang, sekitar jam 2 siang itu bahwa kami memang di situ dinyatakan positif terpapar COVID-19. Nah, kemudian apa yang harus kami lakukan setelah kami tahu bahwa kami terpapar COVID-19? Itu kami semakin saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian saya sampaikan hasil tes swab saya ini kepada saudara-saudara saya, terutama yang dekat-dekat dengan di rumah, kemudian juga dengan lingkungan. Nah, setelah hasil itu saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, dan mereka juga memberi support, artinya sudah, kamu dan anakmu tinggal di rumah, nanti keperluan kamu apapun tinggal bilang kepada kita, nanti akan kita kirim gitu. Alhamdulillah, selama menjalani isoman kami bisa melakukan dengan baik, artinya kami tidak pergi kemanapun, bahkan kami tidak membuka pintu sama sekali. Jadi di depan rumah itu kami tuliskan bahwa kami sedang melakukan isoman gitu, karena takutnya nanti ada teman atau mungkin tetangga yang begitu datang langsung masuk atau bagaimana gitu, jadi biar mereka tahu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kami konsultasi dengan dokter juga untuk obat-obatan yang harus kami konsumsi selama isoman itu, karena memang dengan kondisi kami yang pada waktu kami periksa PCR itu disarankan oleh dokter sebaiknya memang isoman di rumah saja, karena nilai CT-nya sudah lumayan tinggi, jadi tidak sebetulnya tidak perlu. Jadi setelah saudara-saudara saya tahu semua, jadi mereka memberi support kepada kita berdua. Jadi mereka bilang udah kamu berdua tinggal di rumah saja, tidak perlu kemana-mana, dan juga kalau perlu sesuatu tinggal bilang ke kita, nanti akan kita kirim ke rumah gitu. Dan alhamdulillah kami bisa menerima dengan tawakal ya, bahwa memang inilah yang sedang kami jalani. Dan kondisi pada saat itu, pada hari Senin itu, saya dan anak saya memang pusing sekali, jadi kepala itu masih seperti ditusuk-tusuk gitu, jadi kemudian badan ini juga rasanya seperti dibelah-belah gitu ya, seperti dipecah-pecah gitu. Ini kok, ini buat nengok gini sakit, buat begitu sakit. Kemudian tenggorokan juga mulai kering, kemudian juga batuknya tuh batuk kering, jadi tidak berdahak gitu, tidak bisa berdahak. Dan kemudian mulut ini rasanya bau dan juga pahit sekali. Jadi mau menelan apapun, yang makanan seenak apapun itu rasanya sudah tidak karuan, sudah tidak enak. Kadang-kadang di depan kita berpikir, yuk dek kita ini aja deh GoFood gado-gado gitu katanya. Oke mah, kita beli gado-gado. Kita biasa sama GoFoodnya sudah kita pesan bahwa makanan cukup ditaruh di depan pintu atau mungkin dicantelkan di depan pintu kita. Jadi kita bayar sudah lewat GoPay semua, jadi tidak bersentuhan langsung. Begitu dibuka juga kayaknya enak, begitu dimakan nggak enak gitu. Jadi mungkin karena pengaruh mulut kita yang pahit itu ya, jadi terasa semua hambar. Tapi kami kemudian mencoba untuk kita harus makan ini, kalau kita nggak makan kita nggak akan sembuh gitu kan. Akhirnya saya coba buat jus dari berbagai macam buah, dan itu alhamdulillah bisa masuk ya, karena mungkin lebih ringan daripada nasi dan sebagainya gitu. Jadi kami lebih banyak makan buah. Kemudian juga kami tidak bisa mengeluarkan dahak di batuk kami ini. Saya coba untuk bikin air yang mendidih itu, kemudian saya taruh di panci yang agak lebar. Di situ saya kasih sareh, kasih jahe, kemudian dikasih kunyit, kemudian ditetesin minyak kayu putih, kemudian muka ini dikerudungkan begitu di situ. Nah, disitulah mulai keluar semua kotoran-kotoran dari hidung, dari tenggorokan. Itu jadi keluar lendir dari mulut dan hidung itu cairan pekat gitu, seperti hampir ke warna hijau gitu ya. Tapi begitu selesai itu keluar semua, rasanya ini dada ini plong gitu, enak banget gitu. Jadi mungkin memang itu yang menyumbat paru-paru kami, jadi rasanya memang batuk tapi nggak bisa keluar dahaknya gitu. Nah, kemudian juga sesuai dengan anjuran dokter, kami segera melakukan pembelian obat. Jadi sebetulnya untuk penderita COVID ini ya, begitu kita dinyatakan positif, itu biasanya langsung data kita ini sudah terkoneksi dengan Kemenkes.
dengan Halo Dokter juga kita sudah terhubung. Jadi di situ sudah dinyatakan bahwa pada hari ini Isma Harusati nomor NIK sekian Anda telah terpapar COVID-19 dan sebagainya gitu. Untuk konsultasi selanjutnya harus bagaimana itu semua ada di situ ya. Jadi Halo Dokter, kemudian kami ditanya lokasi rumah kita di mana gitu. Kemudian kita akan diberi obat secara gratis. Karena saya dan anak saya tidak menggunakan BPJS, jadi kami berobat itu secara mandiri. Karena ketidaktahuan kami dengan link-link yang ada di situ, kemudian kami sudah membeli obat secara mandiri juga, dan memang lumayan mahal juga ya, karena pada waktu itu untuk satu paket saya dan anak saya ini berarti 2 paket, itu satu paketnya itu sampai hampir 870.000. Kemudian untuk PCR-nya sendiri 870 satu orang. Jadi lumayan, tapi kembali kepada basic bahwa kesehatan itu mahal harganya buat kami itu sudahlah, itu memang rezeki kita yang memang untuk kesehatan kita gitu. Akhirnya obat sudah datang, kemudian di situ memang obat ini harus kami konsumsi selama kurang lebih 2 minggu. Jadi kami harus tertib mengkonsumsinya, kemudian juga mencoba untuk mengembalikan indera penciuman kami yang hilang. Pelan-pelan saya coba untuk membuat masakan-masakan yang pedas, kemudian yang menyengat gitu, kok belum kembali juga gitu. Akhirnya saya sama anak saya gini, udahlah Dek, kita pasrah bahwa itu nanti pasti akan kembali indera penciuman kita. Kemudian kita coba untuk beri apalah fresh care, minyak kayu putih dan sebagainya, itu kita hirup semua dan memang nggak terasa gitu. Alhamdulillah pada hari ke-7 mau ke-8 ini saya masak, tiba-tiba saya kok saya bisa membaui gitu, artinya saya bisa membaui pedasnya sambal gitu, menyengat gitu, saya berasa gitu. Alhamdulillah dalam hati saya begitu. Akhirnya saya indera penciuman saya kembali. Ternyata anak saya dari dalam juga langsung bersin-bersin, mama masak apa sih kok baunya kayak gini. Alhamdulillah anak saya juga sudah kembali. Dan obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu memang harus kita minum semua ya, terdiri dari antivirus, kemudian vitamin-vitamin dan sebagainya harus kita konsumsi sampai habis sesuai aturan minum yang sudah diberikan. Dan alhamdulillah pada hari ke-7 ke-8 indera penciuman kami sudah kembali, tapi badan ini juga masih pegel-pegel gitu rasanya ya. Dan akhirnya kami mencoba untuk kembali ke makanan yang sehat, ke healthy food kita. Jadi yang tadinya kita makan goreng-gorengan kita tinggalkan semua, kita masak masakan-masakan sayuran, kemudian juga yang seger-seger yang menggugah selera begitu ya. Pokoknya harus ada rasa pedas gitu biar berasa gitu. Nah kemudian akhirnya saya dan anak saya merasa bahwa badan kita semakin enak saja, pegel-pegelnya sudah hilang, kita sudah tidak bersin-bersin lagi, tetapi batuk dan juga mungkin karena saya punya asma jadi sesak di dada itu masih ada. Saya beberapa kali telepon ke dokter bahwa kok saya mengalami begini dan sebagainya. Dokter akhirnya memberi lagi resep untuk saya untuk tambahan karena saya punya asma. Dan alhamdulillah pada waktu hari menjelang ke-10 ke-11 itu kita sudah hampir tidak merasakan sakit sama sekali. Alhamdulillah ya Allah, kami sudah sehat. Saya bilang gitu sama anak saya sampai berpelukan dengan anak saya itu sampai nangis-nangis gitu ya. Dek, semoga kita bisa melewati masa isoman ini sampai selesai gitu ya. Karena masa isoman kami dijadwalkan sampai tanggal 19 Agustus gitu. Jadi pada tanggal 19 Agustus kami harus melakukan, sebetulnya tidak harus melakukan, bahwa kami di setiap tanggal 19 itu boleh dikatakan sudah baik gitu ya, sudah sehat gitu. Tetapi saya sama anak saya ingin memastikan bahwa kami memang sudah benar-benar negatif gitu. Akhirnya pada tanggal 20 kami melakukan tes antigen di PKU Muhammadiyah juga, dan hasilnya alhamdulillah kita sudah negatif. Nah kemudian berkaitan dengan selesainya isoman saya, karena saya harus mengikuti vaksin yang kedua itu di Bank Mantap Mandiri, ternyata memang saya ditolak untuk mengikuti vaksin yang kedua karena saya baru saja terpapar virus COVID-19. Jadi saya harus disarankan oleh dokter tadi, dikatakan bahwa ibu harus menunggu 3 bulan lagi untuk bisa mengikuti vaksin yang kedua.
oke enggak apa-apa. Jadi saya tadi konsultasi dokter apakah bisa dilakukan dimanapun, bisa dengan jenis vaksin yang sama gitu ya. Dan kemudian kepada anak saya juga, kebetulan anak saya juga belum vaksin yang kedua, sama tadi juga harus menunggu 3 bulan dulu untuk bisa melakukan vaksin yang kedua. Jadi itu cerita saya tentang apa yang kami alami, dan saya ingin berpesan kepada Anda semua yang di luar sana, teman-teman, kalau masih ada yang menganggap bahwa COVID itu tidak ada, jangan ya. COVID itu ada dan kita perlu waspada, perlu lebih aware terhadap diri kita. Sebetulnya tubuh kita ini sudah memberi sinyal gitu ya, kapan kita sakit, kapan kita badan itu nggak enak gitu tuh, cuman kadang-kadang kita kurang aware saja. Jadi saya sendiri juga merasakan itu, bahwa saya terlalu abai. Jadi ketika saya melakukan tes swab itu sebetulnya saya sudah terkena gitu ya, tapi alhamdulillah belum terlambat. Jadi tidak ada kata terlambat untuk melakukan tes PCR ketika Anda merasakan gejala-gejala seperti yang kami rasakan gitu ya. Dan alhamdulillah saya dan anak saya sudah dinyatakan negatif. Kemudian saya juga sudah bisa merasakan indera penciuman, bisa merasakan makanan yang enak dan tidak enak. Kemudian badan ini juga sudah kembali fit. Tetapi memang untuk penderita COVID-19 itu tetapi memang untuk penderita COVID ini, saya baca beberapa tulisan itu memang tidak bisa sembuh total dalam waktu singkat gitu. Artinya seperti dada yang sesak, kemudian batuk-batuk sedikit, atau mungkin pusing-pusing sedikit, itu masih ada. Tetapi percaya dan bahwa kita bisa lepas dari COVID-19, kita butuh support dari orang-orang di sekitar kita. Jadi saudara, kemudian teman, sahabat yang memang tahu kita terkena, itu diperlukan sekali support dari mereka. Dan saya mendapatkan itu semua dari saudara saya, dari family, keluarga besar kami. Terima kasih semua untuk supportnya selama ini, sehingga saya dan Nita sudah dinyatakan negatif dan sudah bisa melakukan kegiatan di luar rumah seperti yang dulu gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit sharing saya dengan teman-teman semua. Jadi jangan, sekali-sekali lagi, jangan abai dengan apa yang tubuh kita rasakan ya. Jadi kalau memang sudah ada yang tidak beres, kemudian ada tanda-tanda seperti pegel linu, batuk, dan mungkin menelan juga tidak enak, atau indera penciuman mulai tidak bisa berfungsi dengan baik, cepat-cepat lakukan PCR ya. Karena memang itu salah satu jalan untuk kita tahu bahwa kita terpapar COVID atau tidak gitu. Terima kasih sekali sudah bersama saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan juga ada yang terlewat atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Semoga tidak akan menjadi satu polemik, dan semoga kita masih selalu sehat, dan semoga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Semoga COVID segera berlalu, dan salam sehat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.